Salam, selamat pagi, selamat kita datang kepada Tuhan. Berikan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan pagi ini. Berikan lambaikan tangan saudara, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berikan korban syukur yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya.
kami boleh senantiasa hadir di tempat ini Tuhan, dalam kerinduan kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan, untuk memberkati setiap kami, untuk memberikan jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu acara ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan senantiasa campur tangan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Ada ucapan syukur kepada Tuhan? Diberkati ataupun belum, saudara harus patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Matur nuwun. Sama-sama tangannya di atas. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Yo, sakjane aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti
senantiasa ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Karena Dia adalah sumber daripada kekuatan kita semuanya. Yes, berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yesus. Begitu luar biasa bagi kita semuanya. Kemuliaannya begitu luar biasa hingga memberikan Dia yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau yang saat ini mengumpulkan kami di tempat ini. Demikian juga jemaat-Mu saat ini yang dimanapun mereka berada, yang saat ini menikmati bersama-sama ya Tuhan dalam ibadah raya ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila penyertaan Tuhan saat ini menyertai jemaat Tuhan, dan saat ini pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Demikian jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang saat ini hamba-Mu sampaikan semuanya adalah apa yang ada di dalam isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluarannya di dalam nama Yesus. Berperkaralah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau beberapa waktu anak-anak muda mengadakan retreat bersama Gereja Penyebaran Injil Belingi, semuanya dalam penyertaan Tuhan dan banyak hal yang menerima berkat Tuhan. Di sana juga dilanjutkan dengan baptisan. Ada 5 anak-anak remaja yang dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa kuat gagah, bukan kuat gagah kita, bukan kemampuan kita. Saya yakin semuanya karena penyertaan dan Tuhan berkuasa di situ. Banyak anak-anak muda di situ yang menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan rangkaian acara terus bersambung untuk anak-anak remaja, dan selanjutnya nanti sampai acara Natal kita terus dukung dalam doa. Bukan berarti saat ini masa-masa yang sukar ini menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Justru bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi jemaat Tuhan untuk bertumbuh di masa-masa yang sukar itu. Baik, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan di renungan jemaat kita di dalam warta jemaat. Jangan menjadi batu sandungan. Apapun keadaan kita sebagai orang-orang percaya, yang namanya batu sandungan itu penghalang dalam setiap kehidupan kita. Tahu nggak tahu yang namanya batu sandungan itu kalau terkena kaki pasti mengganggu dalam perjalanan kita. Kalau orang Jawa sendiri ada yang pepatah mengatakan kesandung lemah roto. Namanya kesandung lemah rata, jalan yang rata. Berarti
kalau jalan yang rata itu perlu diwaspadai juga setiap langkah kita. Tapi yang namanya batu sandungan itu bukan bentuk batunya yang terlihat secara kasat mata, tapi secara keberadaan kita, perilaku kita, sikap kita sebagai orang yang percaya. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang seharusnya menjadi pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, menunjuk kita, kamulah garam, ya kan? Bukan kita dipersiapkan untuk menjadi, kita sudah menjadi garam. Bukan kita menuju menjadi garam, karena kita sudah menjadi garam. Begitu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita ditunjuk oleh Tuhan, kita dipercayakan oleh Tuhan menerima tanggung jawab untuk menjadi garam itu. Haleluya. Di sini kita bersyukur, ya, tanpa disengaja ada kehadiran seorang tamu hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Thomas Riwu. Kalau Riwu itu orang Kupang, ya Pak. Ya, ini Bapak ini yang tadi, ya, ini yang saya sampaikan. Oh, di sini ada Ndun, Pak. Ya, ada merah ya. Luar biasa. Jadi kalau ketemu sama satu suku itu luar biasa. Jauh-jauh, oh ternyata ditemukan juga di tempat ini ada orang Kupang juga, Pak. Haleluya. Beliau pelayanan di Tangerang di Citra Raya, luar biasa. Ya, tadinya saya memberikan kesempatan, ini ternyata ya Tuhan berkehendak lain, nanti lain waktu hambanya akan melayani di tempat ini. Saya kira luar biasa lah. Saya bisa bertemu dengan hambanya, ya. Untuk dipercayakan Tuhan, kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun kehadiran kita, itu tidak akan menghambat orang-orang yang di sekitar kita. Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu membawa kesatuan. Haleluya. Ya, seperti kehadirannya Bapak Thomas ini, enggak menghambat saya, enggak memberi menghalangi saya, justru ada roh kesatuan itu. Dan itulah roh Tuhan, itulah Roh Kudus yang hidup, yang tumbuh di dalam setiap orang percaya. Setiap kehadiran kita itu menjadi warna, setiap kehadiran kita itu menjadi berkat. Enggak usah ngomong tentang pengajaran apapun, karena kuasa Roh Kudus yang melekat di dalam diri kita. Itulah yang selalu memberikan kekuatan. Dan ternyata benar hanya percakapan begitu saja, saudara. Enggak ada pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan yang mendalam, ya Pak. Tapi kehadiran beliau bisa memberikan kekuatan di dalam diri saya. Bisa menjadi berkat di dalam diri saya. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang tujuannya itu mempersatukan. Roh Kudus kalau bertumbuh di dalam diri kita, itu tidak akan membawa tidak memberikan tidak membawa pemecah belah, maksudnya gitu. Justru memberikan kesatuan. Jadi yang terutama yang harus kita raih memang kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada saya dan saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan dia menjadikan seorang penghibur itu, saudara, bagi saya dan saudara, Roh Kudus itulah yang dicurahkan. Dan hari Pentakosta itulah sejarah bagaimana kuasa Roh Kudus, kuasanya Allah sendiri, itulah yang dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Katakan orang yang percaya. Ya, orang yang percaya itu pasti menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan kuasa Roh Kudus itu harus terus bertumbuh, harus terus meluap. Karena Roh Kudus itu nggak bisa pekerjaannya hanya memenuhi takaran hanya sebatas yang kita tentukan. Roh Kudus itu nggak bisa ditahan. Roh Kudus itu harus meluap-luap, harus berkelimpahan. Yang namanya anggur baru itu dicurahkan terus meluap-luap. Gak hanya kita membatasi, sudah saya bawa segini aja, cukup segini, tidak bisa. Roh Kudus itu selalu mendorong kita bagaimana ketika Roh Kudus itu memenuhi harus keluar, terpancar keluar. Itulah kuasanya. Nah, tentang bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan, kalau Roh Kudus itu melekat di dalam diri kita, pasti akan membawa roh kesatuan itu tadi yang saya sampaikan. Mari kita akan belajar tentang bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi malah menjadi berkat. Apa yang harus kita lakukan?
sikap seperti apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca bergantian. Nanti ayat 10 kita baca bersama-sama. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Amin. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Oh, luar biasa di sini. Jadi dituntut di sini orang yang berpengetahuan jangan merasa lebih. Jangan sombong tadi dikatakan malah di ayat 1. Ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Kita semuanya mempunyai pengetahuan. Yang mempunyai pengetahuan katakan amin. Yes. Tetapi pengetahuan yang kita miliki ini bukan untuk meninggikan diri kita. Haleluya. Bukan kita merasa di tempat ini pengajaran kita yang paling baik di antara yang lain. Bukan untuk itu. Pengajaran yang kita terima ini paling benar di antara yang lain. Karena yang dicari Tuhan bukan tentang pengajarannya, tapi bagaimana sikap hati dari Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita cakap berbahasa Ibrani, kita cakap berbahasa yang lain, tapi bukan tujuannya untuk pengetahuan saja. Kita pandai, kita cakap, tapi kalau kita tidak bisa menerapkan, kalau kita tidak bisa bersikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama-tama hidup di dalam kasih, saudara. Yang kita miliki itu pengetahuan yang tujuannya hanya untuk bahasanya sehingga enak itu minteri, yaitu saudara. Tuhan tidak berkenan. Haleluya. Buat apa kita pandai? Tapi kalau untuk minteri itu bahasa yang bahasa lebih bisa diterima itu. Minteri itu bisa untuk bahasanya apa ya? Menjatuhkan ya. Lawan bicara kita, menjatuhkan orang yang di sekitar kita, menganggap orang lain itu di bawah kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Justru semakin kita mengetahui, banyak pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, justru semakin kita merendahkan diri. Dan ini yang kadang-kadang susah, dan ini yang kadang-kadang seringkali bertentangan dengan pola pikir kita.
Kalau kita hidup sebagai orang yang percaya, halo, selamat datang, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tahu tentang panggilan kita, tahu tentang posisi kita, tahu tentang keberadaan kita, harus seperti apa? Tuhan sudah mempunyai ukuran bahwa Yesuslah yang turun ke bumi sebagai manusia, itulah yang menjadi teladan, itulah ukurannya. Jadi firman yang tertulis semuanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus itu turun ke bumi murni sebagai manusia, haleluya, sepenuhnya. Tapi kalau berbicara tentang kuasanya, kuasa Tuhan sepenuhnya ada di dalam Yesus. Amin. Jadi sudah dinyatakan melalui Yesus inilah segala keberadaan tatanan manusia itu ada di dalam diri Rudi. Siapa? Yesus. Haleluya. Dan apa yang kita terima itu sudah terukur, sudah terencana. Berarti semuanya bisa dilakukan. Amin. Yang membuat ukuran sendiri, yang membuat takaran, yang membuat tatanan itu manusia itu sendiri. Wow, manusia itu yang ada di bumi itu enggak sempurna. Memang saya juga enggak sempurna. Haleluya. Siapa di sini yang sempurna? Ada yang mengaku saya yang paling sempurna? Enggak ada. Yesus, ya memang manusia Yesus itulah yang paling sempurna itu. Makanya Yesus itu sebagai teladan di situ untuk kita ikuti jejaknya. Makanya kita disebut pengikut Yesus. Mengikuti teladannya. Haleluya. Sederhana. Tapi kadang-kadang kita membuat susah ya, masih susah, masih repot ini. Repot kalau semuanya memasukkan pikiran saudara untuk mengikuti Yesus. Tapi kalau saudara meletakkan pikiran saudara dan benar-benar mengandalkan, mengikuti jalannya, pasti saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yakin ada kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan di dalam diri saudara? Bagi orang yang percaya, kuasa Roh Kudus itu pasti bekerja. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bekerja. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya itu sama, saudara. Kalau saya bisa berdoa untuk orang sakit itu disembuhkan, kuasa Roh Kudus yang sama juga bekerja pada diri Bapak Ibu Saudara. Mendoakan orang sakit itu juga. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya di sini? Yang percaya katakan amin. Kuasa yang sama itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Diberinyalah kuasa itu. Kuasa itu. Dan kuasa itu terus harus diasah, kuasa itu terus dilatih. Nah, ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja, saudara nggak usah bagaimana ya supaya tidak menjadi batu sandungan. Saudara nggak usah merancang-rancangan diri, menata hidup saudara. Hari ini harus bagaimana ya supaya tidak menjadi batu sandungan. Karena kuasa Roh Kudus itu sendiri yang memberikan tekanan kepada saya dan saudara, kepada orang yang percaya untuk hidup dalam kesatuan itu. Tidak membawa pemecah belah, tidak membawa perceraian. Kuasa Roh Kudus itu mempersatukan. Apapun, saudara, dari organisasi manapun, haleluya, dari gereja manapun, dari kepercayaan manapun, saudara, kuasa Roh Kudus itu membawa persatuan. Haleluya. Makanya beberapa waktu saya bertemu dengan komunitas yang sering saya sampaikan di situ. Saya tidak takut di situ, karena teman saya juga nggak takut memposisikan dirinya sebagai orang yang percaya sama Isa. Dia di situ tertulis Isa Rohullah, Isa alaihi salam. Berarti dia mengakui itu, saudara. Tapi tetap berdoa dengan caranya, silakan. Tapi di dalam namanya Yesus, saudara.
kehadiran mereka juga tidak membawa rasa kikuk ketika kami berkumpul bersama-sama. Meskipun dengan atributnya, saudara, tapi hatinya hanya untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Hatinya untuk Yesus. Di mana Yesus itu bagi mereka juga sang juru selamat itu. Haleluya. Karena memang Tuhan itu labelnya, jabatannya juru selamat orang, atau juru selamat dunia, atau juru selamat orang Kristen saja? Dunia. Sang juru selamat dunia. Saudara bayangkan, itu jabatan yang tertinggi, saudara. Juru selamat dunia. Siapa yang berani menyatakan itu kecuali Yesus, saudara? Berarti Yesus itu benar-benar Tuhan. Berani memperkatakannya seperti itu. Nah, kalau saya dan saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, jangan pernah takut membawa diri saudara. Karena di situ ada Tuhan. Jangan pernah takut saudara, atau saudara harus merancang-rancangkan diri saudara, menata-nata bagaimana keberadaan saya ketemu dengan orang si A, si B, si C, dan seterusnya. Kalau kuasa Roh Kudus ada di situ, andalkan saja Tuhan. Haleluya. Terus latih kepekaan kita dengan suara Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Tuhan akan memberikan hikmat bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Luar biasa di situ. Nah, jadi semua pengetahuan yang kita miliki, entah itu pengetahuan secara dunia, semuanya, apapun kepandaian kita, semuanya itu terbatas. Haleluya. Yang tidak terbatas itu adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah ada tatanannya dan sudah ada batasannya di situ. Tetapi pengetahuan akan firman Tuhan itu tidak terbatas. Tapi jangan salah, harus dipergunakan dengan sebenar-benarnya. Tidak untuk pemahaman, tidak hanya untuk memenuhi pikiran kita sebagai pengetahuan akal budi kita. Tuhan katakan kita harus diperbarui akal budi kita. Pembaruan akal budi itu adalah pembaruan pikiran di mana kuasa Roh Kudus itulah yang harus terus memenuhi pikiran dan hati kita. Haleluya. Pembaruan pikiran itu adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, ini tanda kutip ya, di situ tanda kutip, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Sebelum dia menguasai benar-benar pengetahuan itu, pengetahuan akan firman Tuhan. Karena pengetahuan akan firman Tuhan tadi sudah saya jelaskan, tidak hanya untuk menyombongkan dirinya, tidak hanya untuk memberikan kemampuan daya pikir mereka secara jasmani, tapi pengetahuan yang sebenarnya adalah bagaimana semakin kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Amin. Bisa diterima keberadaan kita, meskipun baru pertama bertatap muka bertemu. Kehadiran kita itu rasanya membawa kesejukan. Kehadiran kita itu membawa suasana yang lain. Itu tandanya orang yang percaya dipenuhi oleh Roh. Kehadirannya tidak membawa pemecah belah. Kehadirannya membawa suara kesatuan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saya langsung aja lompat. Ayat yang ke-7 di situ. Ayat ke-7 di sini dikatakan, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, bukan berhala-hala, makan daging itu sebagai persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan dan
kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Makanan ini berbicara tentang pengetahuan, asupan yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Kalau firman yang kita terima itu jelas-jelas itu berguna bagi kita semuanya. Itu makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Tapi masalahnya ada makanan yang tidak berguna. Kelihatannya makanannya enak, kelihatannya makanannya penuh dengan menu-menu yang mengenyangkan. Tapi ingat, itu membawa dampak yang baik enggak di dalam tubuh kita. Jadi kalau semuanya itu ya penting untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Toh semua makanan yang ada di bumi ini semuanya dihalalkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang menajiskan itu adalah manusia itu sendiri. Amin. Haleluya. Kalau kemarin saya berbincang dengan Pak Thomas, ya kalau semua yang itu si saya tawarin sini si A si B, saya katakan kalau saya itu pemakan segala, Pak. Saya itu cinta anjing juga pemakan anjing, jadi gitu. Cuma kelakuannya nggak kayak anjing gitu. Jadi apapun yang bisa kita makan bukan masalah apa yang kita makan. Kalaupun di sini ada yang loh kok sukanya anjing, cinta sama anjing, makanannya anjing, orang nggak punya pendirian. Kalau yang seperti ini membuat saudara saya, nanti suatu saat ada yang ngomong sama saya, Pak, jangan bilang-bilang anjing. Saya tidak akan berbicara tentang anjing itu tadi, untuk yang saya makan, untuk yang saya konsumsi. Karena itu tadi pengaruhnya, apa untungnya, apa ruginya di situ. Bukan masalah makanan secara jasmani ini, saudara. Tapi bagaimana saudara sekarang menerima asupan makanan itu, makanan rohani itu, makanan firman itu, yang membuat saudara dikenyangkan secara hati dan pikiran itu. Haleluya. Bukan masalah makanan itulah yang mengharamkan. Haleluya. Amin. Bukan masalah makanan inilah yang mempengaruhi saudara atau mempengaruhi iman saudara. Tapi bagaimana pengetahuan akan firman itu yang ditunjukkan dengan sikap hati saudara. Di mana ketika saudara berada akan menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang di sekitar saudara. Kebenaran itu harus dinyatakan. Dan sebagai orang yang percaya harus berani memposisikan bagaimana kebenaran itu harus dinyatakan. Jangan pernah takut. Kalau saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buktikan itu, tunjukkan kalau Tuhan itu punya kuasa di dalam kebenarannya. Jadi dalam keberadaan saudara, dalam posisi saudara, kalau saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, andalkan Tuhan saja. Jangan pernah takut dan gentar. Karena ketika kita menerima kebenaran firman ini, kita diberikan tanggung jawab bagaimana firman itu bisa disampaikan. Bagaimana firman itu, apa yang kita terima itu bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan itulah yang dipercayakan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman itu yang kita dengar saat ini, yang saudara terima saat ini, itulah yang sekarang kita pertahankan, yang kita lakukan. Bukan berhenti di dalam pikiran kita, bukan tersimpan di dalam hati, tapi firman itu harus kita tunjukkan, harus kita lakukan. Makanya enggak ngaruh ini tentang makanan ini. Yang berhubungan tentang keselamatan, yang berhubungan tentang haram atau dinajiskan. Tapi bagaimana posisi kita, keberadaan kita tentang menerima makanan firman itu menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Berbicara batu sandungan tadi yang tidak kelihatan itu, saudara, batu sandungan inilah penghalang dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita menjadi batu sandungan, dan firman Tuhan tadi, janganlah kita menjadi batu sandungan. Dan saya mendapatkan yang sederhana dari kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Amin.
seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk itu aja saudara. Kita lakukan apapun keberadaan kita saat ini, apapun yang kita terima saat ini, kita lakukan. Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita mesti milih-milih. Untuk yang ini kita perlakukan yang ini, untuk yang itu kita perlakukan yang itu, untuk yang si A kita lakukan yang beda lagi. Tapi kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, katakan semuanya, enggak pilih-pilih yang namanya semuanya itu. Haleluya. Enggak ada orang yang terkasih di situ. Semuanya dikasih. Haleluya. Haleluya, umat yang dikasihi Tuhan. Bukan yang terkasih, semuanya dikasih oleh Tuhan. Enggak pilih kasih di situ. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Enggak ada bedakan satu. Oh, kamu dari golongan ini, kamu dari suku itu, kamu dari latar belakang seperti ini. Enggak. Kalau di hadapan Tuhan tentang kebenaran ini yang diutamakan, kasih. Katakan kanan kiri, aku mengasihimu. Oh, haleluya. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Enggak pilih-pilih, saudara. Enggak pilih. Misalkan ada orang yang menyakitimu dan dia memerlukan kasih darimu. Bagaimana kasih yang harus saudara lakukan pada orang yang menyakitimu? Apa? Oh, haleluya. Dan saya tahu hatinya Bu Agnes seperti itu. Meskipun orangnya meludahi dari belakang, mukul dari belakang, mukul dari depan, ya kan? Bukan hanya dari belakang, mukul dari samping, tetap dilayani dengan sepenuh. Iya, katakan. Coba Kolose pasal 3 yang ke-23 itu. Gimana bunyinya? Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan sepenuh. Apa katakan ini? Sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Itu aja sudah. Itu sudah menjadi dasar dalam hidup saudara, supaya saudara tidak menjadi batu sandungan. Ya kan tadi kan dikatakan, jangan menjadi batu sandungan. Coba di ayat yang ke-13 itu, dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, gimana bunyinya? Yang ketemu katakan amin. Oh, mari kita baca. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi, ya itu. Tadi sudah saya sampaikan. Ini hanya contoh, kalau itu makanan, kalau yang lain. Jadi itu menjadi suatu batasan. Kalau perilaku saya menjadi batu sandungan bagi yang lain, ya perilaku saya yang menjadi batu sandungan itu harus dirubah. Harus rela dihilangkan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Haleluya. Batu sandungan ini saudara nggak usah jauh-jauh, bukan kepada orang lain yang di sono jauh. Jadi orang-orang di sekitarmu ini loh, yang sering kali bertemu dengan kita ini loh. Termasuk istrimu, termasuk suamimu, termasuk anakmu, termasuk orang tuamu. Ini yang sering kali bertemu dan sering kali bergesekan. Kita menjadi sandungan bagi istri kita di bagian mana ini? Ini yang harus rela dihilangkan. Kita yang menjadi sandungan bagi suami kita di bagian mana nih? Ini yang harus rela dihilangkan. Jangan dipertahankan. Kita supaya nggak jadi batu sandungan bagi anak-anak kita yang bagaimana nih? Anak kita nyaman melihat orang tuanya yang seperti apa? Ya kita harus rela menghilangkan supaya anak kita itu nyaman melihat kita, tenang melihat kita. Tetangga kita supaya nyaman melihat kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya itu yang harus kita lakukan di hadapan mereka.
bukan berarti saudara sedang mengoreksi, gimana ya orang itu perlakuannya kepada saya ya. Bagaimana ya saya supaya tidak menjadi batu sandungannya. Saudara jalan kaki rasanya seperti tertuduh. Kalau itu pekerjaan iblis yang mengintimidasi, saudara lakukan seperti biasa aja. Yang penting kuasa Roh Kudus itu terus melekat di dalam diri saudara. Jangan kuasa Roh Kudus itu berpaling. Memang kuasa Roh Kudus itu enggak berpaling, tidak meninggalkan saudara. Saudara sendiri yang berpaling dengan melalui pikiran saudara sendiri. Saudara mengukur bahwa kemampuan saudara ini bisa mengatasi segala-galanya. Enggak bisa. Saudara harus sadar bahwa kemampuan yang saudara miliki itu terbatas. Bahwa kepandaian yang saudara miliki itu terbatas. Haleluya. Yang terutama itu adalah firman Tuhan. Kebenaran atau pengetahuan yang kita terima itu tidak terbatas. Mari kita lakukan. Bagaimana kita harus melekat dengan Tuhan. Mari kita lakukan bahwa Yesus itu sebagai teladan yang benar-benar di dalam hidup kita. Haleluya. Lakukan semuanya dengan segenap, katakan segenap hati. Lagi ulangi. Aku mengasihimu. Katakan kanan kiri. Dengan segenap hati, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Leksi. Haleluya. Dengan sepenuh hati. Amin. Iya. Seberapa mata kita memandang, kasih itu yang harus melekat di dalam diri kita. Yang kita utamakan adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Haleluya. Siapapun dia yang membawa pengaruh buruk di dalam hidupmu, siapapun dia, lakukan dengan segenap hati. Segenap hati. Saudara, Yesus tidak pilih-pilih untuk menebus umat di bumi ini. Yesus tidak pilih-pilih. Orang itu penjahat, orang itu penyamun, orang itu pezina, orang itu sering berbuat dosa. Tapi kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga, detik itu juga, seperti penjahat yang di sebelah Yesus, hari itu juga dia sama-sama dengan Yesus. Haleluya. Berarti kasih yang benar-benar dari dalam hati, gak pilih-pilih. Kalau saudara mencari orang baik, saudara bisa menemukan orang baik di sekitar kita. Tapi bagaimana saudara bisa menemukan orang yang gak baik itu untuk saudara, untuk mereka bisa menerima kebaikan dari saudara. Itu yang harus menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Kasih-Nya yang besar, teladan yang diberikan, itulah yang memberikan kemampuan bagi saya dan saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, karena Kau sangat, Engkau sangat berarti bagi yang terbaik yang ada padaku, yang
persembahkan kepadamu, Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadikanku berharga, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Haleluya. Memulihkan.
kuasa yang terbesar itu harus nyata di dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus yang terus memberikan pengajaran dan menuntut kita. Ralama sirini maralama lama 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 lama. Ya lama lama sekian takar lama lama. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban. Haleluya Yesus Tuhan. Seputih salju Yesusku, korbanku yang mulia. Darahmu sucikan. Saya silakan Pak Sarjono. Hari ini kami mau duduk sehidangan dengan Kau ya Tuhan Yesus. Hari ini kamu mau bersama-sama makan roti dan anggur, makan tubuhmu ya Tuhan Yesus, dan meminum darahmu ya Tuhan, supaya kami menyatu dengan dalam kasih Tuhan. Apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau lakukan, biarlah semuanya menyatu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami tentang bagaimana perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Melalui kasih-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan dengan kematian-Mu ya Tuhan di atas kayu salib, dan darah yang tercurah itu ya Tuhan Yesus, yang membasuh dan memberikan tebusan bagi kami semuanya, supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan.
justru semakin bertumbuh, bukan mengalami kelemahan. Kami boleh berjuang bersama-sama ya Tuhan Yesus, berdoa bersama-sama ya Tuhan, supaya iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk ibu kami ya Tuhan, sakit yang dialami, Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan seluruh organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya, semuanya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Sri Manap, Tuhan Yesus kami berdoa, ginjalnya Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati kesehatannya di dalam nama Yesus. Pak Darmianto, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Agnes, istri hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Ibu Agus Wiono, semuanya ya Tuhan Yesus, yang mengalami sakit penyakit, batuk, pedu, apapun, saluran kencing ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Nyata kuasa-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan menyatakan dan Tuhan berkarya, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang setia, mereka yang memberikan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Mereka yang memberikan persembahan, lipat gandakan apa yang mereka tabur sesuai dengan janji firman-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau tahu ya Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dan belalang pelahap dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan dan usaha mereka. Di dalam nama Yesus, menjauhkan kehidupan rumah tangga dari perpecahan, menjauhkan rumah tangganya dari perceraian, semuanya ikatan-ikatan kutuk dosa kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Kesatuan hati, kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan persatuan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang saat ini dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan berkarya saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Thomas Ribu ya Tuhan. Untuk jemaat yang ditinggalkan. Biarlah saat ini jam yang dipersiapkan untuk beribadah, jemaat Tuhan yang ditinggalkan mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga yang ditinggalkan mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh bersatu hati di dalam doa ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ya Tuhan Yesus, tuntun kami, iringi kami ya Tuhan. Bala tentara surgawi menyertai setiap perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Memberikan kekuatan perlindungan. Tuhan, kuasa darah Yesus memberkati mereka dalam perjalanan, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sianya Dia akan menjemput harinya Maranatha dan kedatangan Dia yang kedua kalinya. Semua orang yang percaya, yang mengalaminya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan memberikan persembahan.